kok hidup gini-gini aja sih gitu. Tuh pelayanan tapi tetap ngakuin dosa gitu. Ya apa bedanya sebelum baptis, setelah baptis, ya kayak rasa hidup sama aja gitu. Pelayanan tapi at the same time kayak do sins. I see business people as licik ya, ke bawah arus sama temen-temen. Tuhan kenapa sih jahat banget gitu kayak. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan sekarang kita ada di The Journey. Dan hari ini kita ada satu bintang tamu, superstar. Superstar. Orang baru. Ayo, kenalan, Faye. Halo semuanya, nama aku Faye. Sama ini aku pelayanan di Korem. Oke, di Korem ya. Korem jadi apa nih? Korem aku dulu pengurus, sekarang kan udah keluar dari pengurus karena kelas 12 kan. Oh, udah kelas 12 ya. Berarti sekarang kayak main kayak singing. Yes, gitu. WL gitu ya. Oke. Gimana about your life? Lu sekarang lagi sibuk apa nih? Lately sibuk ini sih persiapan kuliah apa gitu-gitu aja sih. Oke. Gimana persiapan kuliah? Kayak Pretty good, I think. I juga udah mulai les-les kayak HSK, IELTS, SAT. Oh, lo mau kemana? I mau ke China. Ke China. Banyak pergi ke China ya. Betul. Benar. Oke, by the way ini gue pernah dengar sih. Waktu itu kalau nggak salah sempet denger cerita aja. Kalau nggak salah tahun lalu lu pergi ke SYC ya? Yes, correct. Gimana? How's your experience ke ngikutin kayak gitu SYC? It really changed my life actually. Oke. Jadi sebenarnya sebelum ke SYC mungkin bisa dibilang I kan udah dibaptis. Oke. Dan ya masih kayak pengurus dan pelayanan apa sebagai macamnya gitu kan. Dan abis itu aku ngikut SYC karena sebenarnya teman-teman sih awalnya kan. Oh, pada pergi. Jadi kayak, ikut gitu. Ya udah boleh ikut gitu. Terus habis itu at first maybe pas awal SYC kayak kind of scared karena kan itu kan banyak banget. Itu kan kayak banyak benar-benar beribu orang dan I nggak tahu what's ahead of me gitu kan. Karena orang-orangnya different juga ya. Yes, kayak beneran dari semua penjuru Indonesia. Jadi dari Sumatera ada, dari mana gitu kan. Terus habis itu juga at first nggak ada teman di situ karena kita kan bareng-bareng perginya kan ke Malang. Terus habis itu udah kelompok kepisah, kamar kepisah. Itu benar-benar kayak no friends gitu. Tapi kayak ada satu cici yang kenalan sama yuk ketemu sama di kereta sama ayah gitu. Jadi kita kinda talk gitu. Terus dia ternyata kayak seorang mentor lah dari gereja mana lupa gitu. Dan ya itu mulai pelan-pelan. Di situ juga aku mulai beraniin diri buat kenalan sama orang gitu kan. Kenalan. Dan at first ya kesan pertama dari SYC mungkin musiknya, karena kan kayak agak beda gitu kan. Oke, by the way gue pernah ikut SYC, jadi gue kayak iya, tapi kan? SYC udah lama banget ya. Oh really? Oke. Ya jadi openingnya lumayan grand dan kayak keren juga gitu kan. At first kayak gitu. Terus habis itu kita masuk ke dalam sesi ya waktu itu ya sesi. Agak kaget sih karena kayak biasa kan kalau misalnya retret tuh perkenalan ice breaking dan lain sebagainya. Ini langsung masuk sesi gitu. Langsung belajar gitu. Iya, bukan belajar sih, lebih kayak dengar khotbah gitu langsung gitu. Terus saya kayak agak kaget gitu kan. Is this gonna be boring? Orang masuk khotbah langsung bilangnya boring dulu, gimana sih? Karena kayak ya first mind gitu lah. Oke. Ya kita mikirnya sebagai anak remaja kayak gitu. Ya. Oke, masuk khotbah. Terus tapi pas I mikir agak boring, pas mulai masuk khotbahnya itu khotbahnya makin menarik nih gitu kan. Dan kayak apa ya? Waktu itu tentang my story ya kan. Temanya apa sih waktu itu? My victory story gitu. My victory story. Ya, dan kayak diceritain manusia itu jatuh ke dalam dosa gitu. Nah, yang bikin poin aku tersentuh itu dosa karena setelah aku dibaptis itu dan sebelum aku ikut SYC, aku kan pelayanan dan lain sebagainya. Cuman sebagai anak remaja pada umumnya kita masih melakukan dosa, hidup kita masih sama lah seperti itu gitu. Kita masih kayak
suka ngomong kasar, suka bohong, nyontek. Berarti gitu. orang tua, nyontek. Ayo guru-guru yang dengerin. Oke. Ya, terus habis itu dosa. Jadi pas ngomong dosa itu aku langsung kayak, oh dosa gitu. Jadi mulai terpancing lah dari situ, kayak buat fokus gitu kan. Terus di pendeta explain gitu, mulai pelan-pelan kayak, oh it's not as boring as I thought gitu. Oke. Terus habis itu didukung juga sama mungkin karena aku WL singer, I like to sing, makanya didukung juga sama musik-musik yang kayak wow, ternyata worship bisa begini ya gitu. Karena kan I nggak pernah kayak ikut yang kayak begituan kan worshipnya gitu. Jadi I kayak ternyata worship bisa begini, ada yang bisa nari sambil nyanyi kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Terus habis itu mungkin dari situ pelan-pelan juga aku orangnya sebenarnya kan bukan dibilang introvert, sebenarnya enggak sih, cuman ya enggak cuma bisa bilang gini doang sih. Yeah. Cuman dulu tuh aku orangnya pemalu, aku nggak ini, makanya pas sampai di Malang pertama kali itu aku langsung kayak takut gitu. Beneran. Karena ketemu environment yang berbeda kan. Dan benar-benar kepisah sama teman-teman. Dan dari situ I don't know how, but like it feels like we are all connected by something gitu. Dan kayak mungkin God yang connect us all, karena kayak beneran aku tuh beneran introvert orangnya, tapi di situ aku bisa beraniin diri gitu. Dan mulai semenjak itu aku ngalamin perubahan, yaitu I really enjoy socializing with other people. Oh, interesting. Ya, makanya I used to hate it so much gitu. But now I kind of enjoy it, kayak meeting new people, it's kind of fun gitu. Oke. Karena actually gue agree sih dengan dari opini lu yang tadi, yang kayak lu ketemu sama orang-orang banyak kayak gitu kan. Karena gue melihat kayak gini nih, lu ketemu orang banyak kayak gitu, orang bilang kayak gue nggak bisa dekat sama dia, gue nggak bisa dekat sama dia kayak gitu. Yes, mungkin ada kayak kebiasaan atau enggak kayak hal-hal yang nggak connect ya sebenarnya. Tapi there is always one thing yang sebenarnya connect kita as a Christian ya, which is love of God gitu. Kita Tuhan yang penting, kita cinta sama Tuhan. Pasti ada satu kesamaan dengan orang itu dong. Jadi bohong banget kalau kita bilang kayak gue nggak bisa dekat sama dia karena gue nggak sama dia. No, kita ada satu kesamaan. Iya benar. Cuma how kita ngelihat dan explore itu sih. Tapi interesting sih tadi ketika lu ngomong soal dosa gitu, mengubah lu gitu. Emangnya ketika lu baptis, before sama sesudah lu baptis ada gak perubahan yang signifikan? Itu sebenarnya pas before and after itu beneran kayak menurut saya gak ada perubahan ya. Karena kayak pas sebelum saya baptis, setelah saya baptis, itu kayak rasa hidup saya sama aja gitu. Saya masih ngelakukan dosa, flat ya, masih ngelakukan dosa, kayak nothing change. Karena orang-orang pada bilang kan, karena saya dengar stories gitu, pas dibaptis langsung saya rasa kayak ada yang menyentuh saya dan kayak langsung hidup saya berubah gitu, kayak berubah 180 derajat. Saya langsung mulai sering pelayanan. Tapi kalau menurut saya tuh it's just the same thing gitu loh. Jadi saya tetap pelayanan, tapi at the same time sometimes behind I masih kayak do sins and stuff gitu kan. That's why kayak kadang I juga suka mikir, emang hidup ini buat apa gitu loh. Kayak, Oke. Kayak kenapa sama aja gitu loh. Kayak I dibaptis gak dibaptis udah hidup I sama aja gitu. Kayak sin masih jalan, pelayanan masih jalan berbarengan, dan lama-kelamaan berasanya kayak jadi hitam putih ya the world ya. Sometimes gitu, kayak berasanya kayak bland kayak gitu. Bener, gitu. Terus berarti ketika lu di SYC, lu langsung kayak gak dapat something dong pastinya ya. Yes, Oke, dapat something soal tentang dosa itu sendiri. Bener. Apa yang terjadi nih di SYC? Kenapa lu bisa melihat kayak gitu tuh? Ada apa aja? Kayak ada altar call. Altar call, oke. Terus habis Nyebut jadi hamba Tuhan kan? Enggak juga. Jadi keinget Filemon ya. Ya gak mau. Jadi keinget Filemon nih, altar call terus. Jadi ceritanya itu altar call. Dan pertama altar call-nya itu tentang panggilan jadi hamba Tuhan, of course, ya kan? Maju dong pasti. Saat itu yang langsung kayak buat hamba Tuhan kayak gak bisa gitu. Karena emang gak ada pemikiran buat jadi hamba Tuhan gitu. Gak ada panggilan itu lah. Terus habis itu banyak tuh orang yang maju, I lihat kan. Terus habis itu wah keren ya orang-orang bisa
mau gitu loh dipanggil sama Tuhan. Terus tuh nggak tahu kenapa pendeta tiba-tiba bilang yang nggak mau jadi hamba Tuhan pun yang merasa hidupnya mau dipakai Tuhan silakan maju ke depan. Gitu. Maju dong. Aku maju akhirnya gitu. Karena kayak I feel like I nggak bisa ngomong kayak orang pendeta gitu-gitu yang harus belajar ya pokoknya belajar itulah. Hitungannya take profession sih. Ya profession sih ya kayak gitu. Itu I merasa nggak ada panggilan di situ untuk sekarang harusnya. Untuk sekarang. Guys, dengerin ya. Dengerin ya. Untuk sekarang. Ya kan gak ada yang tahu ke depannya. Oh, yes. Semua udah ngangguk-ngangguk nih di belakang. Ya. Oke. Untuk sekarang gak ada panggilan, cuman when the pendeta said that, I ngerasa ternyata kayak ada panggilan khusus yaitu untuk main Tuhan, tapi nggak tahu nih buat apa. Cuman mau loh hidup dipakai sama Tuhan. Hidup lo pengen dipakai sama Tuhan. Yeah, that's how it really changed gitu. Terus jadi pas pulang kan dulu juga I'm in a circle kayak where dibilang bad juga nggak, maksudnya ke bawah arus sama temen-temen gitu. Ya kan. Wajar kok. Ya kan. Wajar lah. Sekolah gitu. Semuanya pernah muda kok. Ya, tapi after that I kinda kayak bukan distance ya, lebih ke pinter gitu loh, dikasih hikmat sama Tuhan. Lebih wise. Ya, lebih wise dan juga bisa limit myself kayak ini salah nggak boleh dilakuin. Ini nggak salah gitu. Oke. Kayak gitu sih. Iya. Dan kalau nggak salah waktu itu gue ikut SYC, kalau nggak salah ada kayak tulis komitmen gitu kan. Lo ada tulis komitmen nggak? Kayak bisa nggak sharing kayak komitmen lo apa kayak? Waktu itu I tulis ini. Kan katanya kan kayak mau ngomong sama Tuhan aja gitu kan. Kayak how I wrote it is how I want to talk to God gitu. I cuma tulis, Tuhan, I nggak tahu hidup I buat apa gitu. Cuman I mau Tuhan pakai gitu. Komitmennya jadi I pasrahin semuanya ke Tuhan aja gitu. Jadi pasahin aja gitu ya. Bener. Mau dipakai kemana, mau jadi hamba Tuhan juga ya udah gitu ya. Sulit ya itu ya. Tapi kalau dipanggilnya seperti itu mau gimana? Ya nggak bisa ngomong kan, Tapi kan gue bilang andai kan kalau dipanggil seperti itu, ya kan? Gue nggak salah dong. Gue nggak salah dong. Ya oke, nggak salah. Oh, daripada keluarin jempol nih, bagus. Waduh sih ya, kayak gitu. Oh, jadi komitmen lo kayak pengen dipakai Tuhan gitu ya. Oke. Terus sampai sekarang kan lo SYC like last year ya misalnya. Yeah. Terus sampai sekarang ini kayak mungkin lu dikasih wisdom ya supaya untuk ngelakuin apa gitu. Dan lu kan pengen dipakai sama Tuhan kayak saat ini sekarang ngeliatnya kayak lu lagi dipakai sama Tuhan terjadi apa? Saat ini ini sih karena papa mama my parents itu lebih ngarahin sekarang tuh ke bisnis. Ya kan? Dan waktu itu tuh sebenarnya I'm quite kayak kurang serak aja gitu. Kenapa? Karena I see business people as licik. You know, karena kan business marketing techniques, they're kind of like nipu gitu. Enggak ya? Yeah, from what my perspective. Oke, boleh lah. Yeah. At that time kan? Yeah, at that time gitu. Terus abis itu, papanya juga pembisnis kan. Terus tuh. Lu ngomong bokap lu licik gimana sih? Iya dong, gimana sih? Enggak dong. Maksudnya kayak bukan my dad, cuman orang-orang di luar sana yang bisnisnya double standard. Tapi waktu itu satu malam Ai lagi ngobrol sama papi Ai, kayak deep talk aja gitu. Terus waktu itu tuh cerita tentang how my dad tuh tolongin sepupu mungkin ya, yang kayak lagi kesulitan gitu kan. Jadi my dad kan bolak-balik ke China gitu, dan dia tolongin sepupu. Padahal pada saat itu papinya juga nggak punya apa-apa gitu loh, dan bisnis itu just started, which dia juga nggak punya banyak gitulah. Tapi he always kayak cares, he always gives gitu kan, dan dia percaya kalau misalnya uang bisa dicari gitu, dan Tuhan percayakan bisnis ini ke dia gitu untuk membantu orang lain. Nah terus habis itu pada akhirnya jadinya anak yang dia bantu itu kan sepupu Ai itu udah gede sekarang gitu, dan dia tuh bisa ngebales gitu loh, dan dia waktu itu nangis kata ke papi Ai, katanya Susu udah baik banget dulu sama aku gitu. Terus habis itu jadi
beneran disimpan gitu loh sampai gede. Dan itu yang aku ini sih tersentuhnya di situ. Aku kayak pengen bantu orang lain juga gitu loh, gitu, dari bisnis atau mungkin pekerjaan nanti yang Tuhan percayakan ke aku. Oke, wow. Gitu wow. sih. Gas. Buat anak korem itu bukan sesuatu hal yang gampang dipikirin loh actually. Karena satu sisi banyak banget, gue juga pernah ngerasain kayak anjir kalau lu punya banyak duit segala macem, itu mah pasti kayak ini orang-orang yang jahat nih gini-gini gitu. Tapi it change gitu ketika sebenarnya kita bisa menggunakan uang itu buat jadi berkat, benar kan kayak gitu. Okay. Dan gue bisa lihat tuh kayak itu suatu hal yang indah. Dan I think ketika lu bisa mikir gitu dan lu bisa kayak dikasih wisdom untuk dapetinnya tuh kayak actually it's a blessing kayak gitu. Not everyone can do that kayak gitu. Oke. Nah, lu udah dapat komitmen kayak gitu segala macam kayak gini. Dan gue tahu it's not easy to get there, ya kan? Dan gue tahu kayak teman-teman dari kita itu juga banyak yang struggle with that, gitu. Mungkin kayak mereka itu struggling kayak merasa kayak dunia ini mundane banget. Kayak gue udah jadi Kristen, udah baptis, tapi kayak ini aja hidup gue. Dosa hajar, pelayanan hajar, hidup juga kayak merasa diambang kayak gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Lu mungkin ngerasain dari XYZ gitu kan. Nah tapi mungkin ada gak kayak encouragement yang lu bisa kasih ke mereka, atau kayak satu kata-kata yang kayak mungkin can help them ketika mereka lagi proses struggling itu. Ada gak? Sebenarnya kalau misalnya I sendiri gimana ya, sebenarnya waktu sih. Karena kayak kalau misalnya hidup kita lagi baik-baik aja gitu, kita kadang suka lupa sama Tuhan gitu kan. Ya jujur aja gitu. I juga sendiri gitu. Ya. Tenang, tidak hanya Anda. Iya kan. Bener kan? Iya kan, suka lupa sama Tuhan. Tapi pasti setiap manusia itu ada satu titik terendah dalam hidupnya. Dan di situ mungkin itu Tuhan tuh ngulurin tangan buat kita, panggil kita gitu. Dan it's our choice gitu, whether we want to kayak follow him atau kayak tetap kekeh gitu loh sama diri kita. Mungkin kalau misalnya aku ya mulai mikir kayak kok hidup gini-gini aja sih gitu kan, kok hidup plain gitu, abu-abu gitu. I pelayanan tapi tetap ngakuin dosa gitu, ya apa bedanya gitu. Dan ternyata itulah titik terendah di mana Tuhan sebenarnya mau change my life. Jadi for me it's just about timing. And kayak dulu I tuh males renungan sih, I nggak rajin renungan gitu-gitu. Terus habis itu tapi lama kelamaan setelah I ikut SYC dan ngalamin titik terendah itu karena confusion sih sebenarnya kan. Confusion itu karena ngalamin titik terendah itu, jadi I mulai mau gitu deket sama Tuhan. Mungkin dari situ pelan-pelan bisa gitu sih. Gitu. Nice. Jadi untuk yang di titik terendah mungkin lebih peka lagi dengan pertolongan Tuhan. Benar. Ketika Tuhan mengeluarkan tangan, yuk peka dan saya kayak yuk. Mungkin nggak bakal jelas. Nggak bakal jelas. Iya. Karena aku juga ngalamin. Iya. Kayak Tuhan ini Tuhan kenapa sih jahat banget gitu kayak gitu. Cuman sebenarnya di situ loh Tuhan mau panggil kita. Tuhan mau kita tuh put hope in him gitu loh. Benar. Gitu. Agree banget. Ya itu aja sih. Dan I mean lu hitungannya masih muda banget ya. Dan masa depan tuh pasti masih panjang. Dan gue bakal bilang di umur gue yang sekarang ini, dan gue ngomong associate berapa. Dan gue yakin banyak orang yang bakal bilang kan in the future itu there will be hardship gitu kan. Andai kan ketika lu ngalamin hardship ini lagi nih kayak gitu di masa depan ya. Lu mungkin ada gak 1-2 kata atau kalimat untuk kasih tau the masa depan Faye, your future Faye yang lagi struggling. Jadi gak tahu mungkin in the next 5 year ketika lu udah selesai kuliah lagi nyari kerjaan susah banget, habis itu bisa nontonnya, bisa kayak lu tahu lu ngomongin apa ke dia. Hi Faye, this is your 17-year-old. If you're seeing this, I hope you bisa remember the struggles yang you udah pernah laluin gitu, all the confusion, all that. Maybe depression, stress, and anything like that. Kalau misalnya you're at your lowest point right now, I just want you to remember kalau misalnya God is always here for you, karena He has always been here for me, and in the future He's also gonna be here for you also kok. Jadi semangat. Semangat Faye masa depan. Masa depan 5 tahun lagi. Semangat Faye masa depan. Lagi nyari kerja ya. Aduh, nikah gimana ya? Parah banget. Wah, parah banget.
Nggak tahu. Kita nggak tahu. But anyway, ya mungkin tuh nggak hanya untuk famous itu, mungkin buat kita yang lagi struggle juga kayak gitu. Remember, Tuhan selalu bersama kalian. Dimanapun kita berada, ketika kita di titik terendah, walaupun kita lagi di atas atau dimanapun, remember ada Tuhan. So, this is your story, right? Yes, this is your journey. This is my journey. Yes, dan ini ada salah satu journey dari teman kita, dari Korem. Mungkin ada beberapa yang kayak, wih gila ya, kok anak muda bisa ngerasain seperti ini. Tenang aja, ini cuma satu journey. Bakal banyak journey-journey yang lain, kan? Betul. Dan stay di Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Thank you, Faye. Thank you, bye.